omsetnya ibu jadi turun. Nah di situ ibu secara tidak langsung mengecilkan Allah. Padahal yang bikin rumah makan sepi itu bukan tol, betul? Betul Pak Haji. Tapi Allah. Jangan ibu gini, gara-gara tol Ngawi dibangun jadi rumah makan saya sepi. Justru dengan adanya tol Ngawi, naik sehari 50 juta bisa. Tapi kata Allah, prasangka baik dulu dong ke aku. Kamu prasangkanya nggak baik ke aku, begitu. Kita kan kadang gara-gara tol Ngawi jadinya restoran saya turun dari 20-15 sekarang petong atus. Aduh, Allahnya di mana Bu? Nggak ada dong. Pertama kali ya, dikit-dikit dari kecil saya punya rumah makan dari di pinggir jalan, yang buat itu anak saya yang nomor 1. Ibu tahu gak, saya kasih dengan adanya ibu privat 10 juta, ibu harusnya sendiri, nggak bisa berdua, jadi ibu harus sendiri. Atau ibu sendiri enak, kalau berdua jadi saya bercabang. Nih enaknya privat sendiri, boleh ibu nanya, tapi ini nggak boleh nanya. Boleh nih nanya, ini nggak boleh nanya, jadi saya fokus nih enak. Kebanyakan kan tamu-tamu RDAE yang privat ini dibawa, kan otomatis kan jadinya ini nanya kan, jadi saya lagi fokus ke sini, bercabang, jangan, ini aja khusus, ini jangan nanya, ntar saya pasti fokus nih. Tadi kan ibu bilang ini, Pak Haji, saya ngerintis usaha tuh dari kecil, betul, sampai 20 juta per satu hari. Pertama kali tuh 50.000. Iya, dari 50.000 sampai 20 juta per hari, itu benar. Tapi kan ibu nggak naikin nilai sedekahnya. Harus ibu naikin, dengan makin rame naikin sedekahnya, makin rame naikin sedekahnya, atau makin rame tambahin baca Qur'annya, tambahin, naik lagi, tambahin lagi baca Qur'annya, naikin. Jadi ibu nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena godaan jalan tol. Kenapa? Stabil. Kalau ibu kan nggak naik penghasilannya, tapi baca Qur'annya menang-menang baik, jadinya digoyang. Betul nggak bos? Betul Pak Haji. Coba lo terangin bos, bahasa lo usaha, kan lo pernah jadi pengusaha. Nanti gue jabarin lagi. Coba lo terangin dulu. Iya, ini secara teknis usaha dan penangkalnya Bu ya. Jadi apalagi kita kalau usaha itu kan maunya meningkat. Iya. Meningkat, ini berarti labanya pasti naik. Nah, kita itu harus kalau diimbangi dengan sedekahnya, kita kan begini, saat ibu punya pendapatan sehari 50.000, sedekah ibu 5.000 itu malu ya. Punya pendapatan 50.000, ibu sedekah seharinya 5.000, itu mampu ya. Dan mungkin malu, mosok 5.000. Nanti pada waktu ibu jadi 100.000 masih tetap 5.000. Harusnya jangan. Mau nanti naik jadi 1 juta, ibu paling 10.000. Nah ini yang tidak imbang di situ Bu. Ya, jadi kenapa dikurangi? Karena di situ ada hak yang bukan haknya ibu, harusnya menjadi dikeluarkan untuk sedekah, jadi tolak balaknya tadi itu. Kan ada hak-hak yang masih ikut terus di situ. Nah nanti dia akan menjadi apa namanya, balak yang melambung, meningkat lah, sementara tolaknya tidak ibu tingkatkan. Ibu punya pakai utang dulunya enggak, itu anak saya. Oh iya, punya utang kan. Nah sama dengan satu itu ya, satu karena tidak ditolak, usaha meningkat usahanya, karyawannya meningkat, gajinya meningkat, tambah
biaya gaji ke karyawan kita mampu, tapi sedekahnya nggak diimbangkan. Ada biaya, tapi sekian persennya hitungan bisnis begini bukan ya. Jadi ibu ada omset, ada keuntungan, apalagi dagangnya makanan. Untungnya minimal 30%. Betul, betul. Jadi kalau makanan itu 3 juta dapat 1 juta. Ya 30%, ya 30%. Berarti kalau dan makanan itu muternya kan begini, harian kan, modal kecil dan diputar terus. Berarti kalau untungnya berapa tadi? 1 juta, untungnya 300.000. Berarti dalam modalnya kan tetap 1 juta terus kan Bu, dalam sebulan. Berarti 300.000 kali sebulan 9 juta dari modal awal. Modalnya 10 juta, 9 juta, sama. Berarti untung kalau dihitung sebulan bisnis makanan itu untungnya 100% per bulannya. Jadi ini kalau yang 30% untuk gaji karyawan, ibu masih punya untung 70%. Nah, 30% ini tidak ibu imbangi dengan sedekah. Semua dipakai konsumsi ibu. Maka ini menjadi bala. Nah, sekarang untuk mengembalikan itu harus dengan tolaan lagi. Nih, saya potong ya Bu. Ibu jangan kalah sama pabrik rokok. Pabrik rokok dihujat di mana-mana. Kok gitu Pak Haji? Turnamen olahraga nggak boleh, karena itu kan rokok. Di rumah sakit nggak boleh, karena itu kesehatan. Jadi itu dibatasin pabrik rokok. Kalau dipikir tuh pabrik rokok harusnya anjlok. Kenapa kok makin sugih? Karena dia sedekahnya Bu, pabrik rokok luar biasa. Mau gudang garam, mau Jarum Super, mau Pak Sukun, mau apa aja, ibu coba lihat. Nah, mau sok yang rokok aja bisa sugih, rumah makan kok ya anjlok. Padahal kan saingan, gudang garam ada, Jarum Super ada, Sukun ada, Sampurna ada. Kok bisa dia punya plot masing-masing, dia punya anak yatim masing-masing, dan anak yatimnya eksklusif semua. Kok Pak Haji tahu? Lah kan di sini pada ijab, makanya pada naik. Nah kita jadi penonton. Pak Haji, kok ekonomi saya turun? Sedekah lo kurang. Kenapa? Kurang slup. Saya udah sedekah Pak Haji. Slup. Hah? Slup tadi. Iya, kurang diselup, jadi anjlok. Jadi betonannya diuruk pakai urukan sampah, ambles. Harusnya pakai slup. Nah sekarang udah ambles, diselup. Jangan dibongkar semuanya. Ini kok malah dijual. Apa tak jual aja ya restorannya ya, udah nggak menguntungkan. Goblok tuh, orang paling goblok. Jangan dong, diselup. Apa tuh? Sedekah. Naikin sedekahnya, bohong nggak naik lagi. Kok Pak Haji lihat pabrik rokok bisa kaya raya tajir melintir, sama-sama di Kediri, betul? Betul. Kan itu kan satu kabupaten, satu provinsi. Kecuali kalau beda provinsi, yang satu di Kalimantan, satu di Papua, oke lah. Orang sama kok, Jawa Timuran semua, ya betul? Betul Haji. Yang nyuplai tembakonya ya podo-podo itu saja. Cuman beda merek kok. Kok bisa Pak Haji sedekahnya? Nah, coba ibu tingkatin sedekahnya. Kalau kita sedekahnya apa Bu? Bedanya sama pabrik rokok. Kita nyedekahin kalau barang kita nggak laku, baru sisanya kita sedekahin. Misalkan kita masak nih nggak habis, baru dibagi-bagiin. Oh gemblung. Pas mateng dong, pasti anget-anget disedekahin, makanin. Makanya saya bilang sama tukang masak, anget kasih makan tamu, anget kasih makan anak yatim.
Begitu. Ini kan kita enggak kebanyakan. Bikin donat, udah dikelilingin nggak laku, baru disedekahin. Saya udah sedekah Pak Haji. Iya, makanan basi. Lo lihat dong perusahaan-perusahaan besar. Makanya banyak perusahaan pada anjlok karena dia makanan sisa baru disedekahin, betul? Betul, Pak Haji. Coba terangin, Bos. Iya, jadi sedekah itu sedekah makanan kesukaan. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku lembutkan hatimu dan terkabul semua hajatmu? Tentu jawabnya, tapi gak dijawabkan itu. Jawabnya pasti mau. Kata Rasulullah lagi lanjutnya ayat itu, hadis itu, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu, niscaya pasti Allah lembutkan hatimu dan kabulkan segala hajatmu. Nah, sekarang mulai besok ibu pulang dari sini, jangan kasih makan sedekah sisa makanan kita yang nggak habis. Kalaupun dikasih, namanya jangan sedekah. Misalkan ini nggak habis nih, kita bagi, bukan sedekah. Rumah makan saya enggak gitu, Pak. Gimana? Rumah makan saya itu kalau ada orang baru dimasak, enggak ada yang bekas tuh. Ikan masih di freezer. Enggak, sedekah. Bukan orang masak, sedekah. Kita nih kebanyakan nih, Bu. Enggak, jadi enggak ada. Saya enggak pernah ngasih orang sisa. Kalau ngasih ya masih seger. Boleh. Ya. Tapi maunya saya untuk naikin omset ibu jadi 50 juta per hari, tingkatin sedekahnya. Nggak usah pakai iklan-iklan promosi, percuma iklan. Tapi kalau sedekah kan itu namanya marketing goib. Ya kan? Ya, buka. Marketing goib, buka jalan. Mulai kapan Pak Haji? Nanti pulang dari sini. Ibu paksain deh, nanti lihat hasilnya. Kedua, ibu nggak boleh punya sifat yang 18 mulai dari sekarang pulang dari sini. Coba lihat, dari 18 yang mana yang ada di badan ibu, sifat 18. Ada gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 18. Ada gak tuh sifat? Ya ada yang mikir, sedih. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak Haji? Saya sudah belajar kan, lihat di YouTube, ada gelisah, ada. Nggak boleh Pak, nggak boleh Bu. Karena dalam satu badan ada segumpal daging. Kalau rusak dagingnya, busuk semua. Nah, bisa gak itu nggak boleh ada di hati ibu biar cepat terkabul? Berarti kuncinya apa Pak Haji? Biar restoran saya bisa 50 juta per hari. Sedekahnya ibu ditingkatin. Kan saya udah sedekah Pak Haji, tingkatin lagi karena ini udah anjlok. Jadi mesti diselup. Ibarat cor-coran tuh diselup. Nah, kedua ibu nggak boleh punya sifat 18. Itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Saya mau tanyakan yang itu anak saya yang nomor 1 itu Pak. Laki perempuan? Laki-laki. Umur 37. Ya. Itu ambil bank 2M terus di Jaminannya apa? rumah saya. Ya, buat Terus apa dia ngambil 2M? Beli tanah di Bali dibikin tambak. Bikin di tanah di Bali bikin tambak. Ya, tapi belum ada hasilnya. Nggak mau bayar kan. Terus Gue mau bayar cicilan. belum bayar cicilan. Saya itu tanah itu bangnya ke rumah. Ya udah diplang tapi nggak diplang, itu di tanah milik BRI. Bu, kenapa nggak ibu nggak usah ngurusin anak? Namanya anak kan tanggung jawab orang tua. Ya. Biarin dah anak minjem duit 2 miliar, nanti yang lunasin ibu. Dari mana Pak Haji uangnya? Kenapa nggak dari usaha ibu yang ada? Dengan ibu tingkatin sedekahnya kan naik tuh penghasilan ibu. Buat bayar, buat nyaur tiap bulan. Betul? Betul Pak Haji. Karena kita sebagai orang tua
biar gimana pun tingkah laku anak tanggung jawab kita, karena kita sebagai orang tua. Jadi ibu jangan bilang, kamu bayar dong kak, kamu bayar dong dek, kamu bayar dong mas. Nambah dia minta uang, bu ini buat apa itu ngisi benur gitu. Kasih bu, 1 miliar apa 2 miliar lagi, kasih. Kalau ada uang Ya makanya ibu naikin dulu sedekahnya. Kan anak saya bilang, Pak, saya sudah lulus jadi dokter, bikin klinik. Papa, bikin apotika 24. Semua anak saya begitu bu. Emang kita sebagai orang tua yang tanggung jawab. Tenang aja. Duitnya dari mana? Ya dari Allah lah. Gimana caranya? Ya berbuat. Makanya kan kadang tamu saya bilang, Pak Haji kok spontan sih kalau ke tamu, maksain harus terkabul. Harus. Makanya kata dia, Pak Haji nggak boleh nolak ya, saya kasih 10 miliar. Tadi ya? Iya. Tunai. Buat Pak Haji 10 miliar. Karena Pak Haji udah ngajarin saya cair 300 miliar. 300 miliar. Tuh. Besok kita ketemu lagi di Tumberjinten, Sentul. Sahabatnya dia cair. Dia mau ngasih lagi 5 miliar. Di Tumberjinten besok hari Sabtu pagi. Nah mau saya, ibu juga harus. Saya ajarin, pasti bisa. Orang dia bisa kok. Mending agamanya Islam, bukan. Agamanya apa? Yahudi. Nggak sholat dia. Dia hanya meraktekin ilmu itu. Sifat 18. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Ah, ibu juga begitu. Ibu kan enggak. Anak nembung kesel. Anak nggak bisa nyaur kesel. Ya Allah. Lah dulu ibu yang lahirin siapa? Kita lah. Jadi ibu jangan sedih bu kalau tambahin dong buat nanam benur. Iya nanti pasti ada. Oh ini ciri-cirinya ada uang masuk nih. Pada saat anak butuh, oh ini lampu sinyal ada uang masuk. Jangan ibu bilang dari mana ini, nggak boleh. Belum, nanti kalau kan ini ya mau jual tanah tapi laku saya beli apa di Orang yang jual aset namanya orang yang nggak bersyukur. Janganlah. Kenapa ibu nggak praktekin ilmunya RDIA dulu? Jangan jual aset. Itu tuh sifat 18 jangan ada. Coba lu cerita, di dalam tubuh ada segumpal daging. Iya. Jadi Hadisnya. Rasulullah bersabda. Ini bu dengerin bu. Dimulai dengan kata ingat. Warning. Jadi, peringatan. Penting berarti ibu ya. Penting. Ingat. Garis bawah. Ingat bahwa di dalam jasad manusia, tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, bagus, maka bagus, baik seluruh tubuh, seluruh jasad manusia itu. Tapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa ada dia? Hati. Nah, hati ibu nggak boleh sedih. Di situ ada kata sedih. Ya. Nggak boleh. Ibu kadang sedih. Aduh, kok sekarang nggak sampai 1 juta ya. Dulu rame, nggak boleh. Terakhir nih bu, ibu ingat-ingat. ya. Dari ibu gadis sampai usia ibu sekarang berapa? Sekarang 55 tahun 70. Ibu lahir tahun 70. Wah, kita podo-podo, undi-undi. Nah, dari ibu gadis sampai usia 55, ibu ingat-ingat. Pernah gak ibu datang ke orang pinter atau ustadz atau kiai atau habib minta doanya pelaris? Minta doanya pelaris. Dibawain ibu pelaris, tulisan atau apa. Nah, itu yang sekarang saya lihat di badan ibu masih nempel dan darah daging. Saya enggak pernah di sini, enggak pernah, tapi karyawan saya kan katanya punya kakak bisa gitu, terusan tak suruh gitu. Iya kan yang dituju ibu, bukan karyawan.
Jadi itu mendarah daging, keluarin dulu itu pelarisnya ibu. Karena pelarisnya sana udah nggak fokus, jadi airnya merosot bu. Makin turun, makin turun, makin. Caranya mengeluarkan. Ajarin, keluarin jinnya pelaris. Itu ada pelarisnya di badannya dia. Ya ibu. Jadi kalau ada khodam, ada yang pernah bantu ibu, seseorang, dan dia pasti tidak sendirian, pasti ada sekutunya yang bantu untuk berjalan ke sana. Nah itu kalau sudah tidak diopeni lagi, maka dia akan menggerogoti, narik lagi apa yang pernah dia kerjakan, diambili lagi pelan-pelan sampai habis, bahkan minus. Itu. Nah itu lagi ngerogotin di ibu. Dan itu harus dibersihkan. Mumpung sebelum bangkrut. Ya, harus dibersihkan dulu, kita fokus kembali kepada Allah. Cahaya Allah akan terang, akan abadi. Caranya? Nah, caranya ini cara membersihkan. Ibu ikhlas membersihkan dulu enggak? Harus dibersihkan. Nanti pasti akan hawannya terang. Enggak ke sini. Ada, Bu. Ada. Tak di sini, tapi saya sayang, istrinya yang mau. Suami istri. Tapi suaminya nggak mau dibersihin, nggak mau sayang. Nggak mau sayang. Buat koleksi. Koleksi katanya. Ya sudah. Jadi mau cair nggak jadi. Nah, 100 miliar 100 miliar padahal Bu. Depan mata. Batal mau dapat ya mau turun terus lama-lama. Jadi ibu keluarkan, yang bisa mengeluarkan harus ibu sendiri. Kita Pak Haji ngajarin saja. Ini aja nggak bisa, walaupun dekat sama ibu nggak bisa. Yang bisa ngeluarin ibu sendiri. Ibu sendiri. Karena apa? Karena kalau ibu suruh ngeluarinya ke orang lain lagi, orang lain itu hanya mengganti. Tetap ada dikeluarkan yang expired, yang sudah tidak produktif, dikeluarin, diganti sama dia. Tapi kalau ini, ilmu ini ibu sendiri yang ngerjain, yang ngeluarin, otomatis akan keluar. Bahasanya bebas. Paten keluarnya tanpa paksaan. Nah ilmunya begini, ibu diinget-inget nanti kalau nggak hafal, ibu buka di YouTube-nya nanti bahasanya seperti itu. Ibu siapkan teko air, diisi air galon yang siap minum, Terus ibu pegang tangan kiri ke maulan ibu, ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang baik yang saya cari maupun orang lain yang mengirim maupun dia datang sendiri, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Ini sambil digosok-gosok, masukkan tangan kiri ke air 9 kali. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nempelnya bener-bener nempel ya, nempel bener. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari sendiri maupun orang lain yang cari maupun yang datang sendiri, keluar
keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Dikobok lagi 9 kali. Ini bikinnya bangun tidur jam 00, bangun tidur sebelum mandi, sebelum pipis. Sebelum pipis kan masih bersih. Jadi ini masih. Kalau saya di bangun. kamar mandi langsung pipis enggak bisa. Bukan di kamar mandi, ini kan disiapkan di kamar saja. Kamar saja. Jadi mau tidur, Mau bangun, mandi. mau tidur disiapkan dulu aja airnya untuk dibikin. Jadi bangun tidur nggak kemana-mana dulu. Ini 9 hari. Jadi bikin malam ini untuk diminum sampai 1 hari. Besok bikin lagi, hari kedua diminum, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-9. Kalau hari ke-9 ibu sudah mulai gatal di kemaluan, ibu bikin lagi sampai kembali sembuh. Nggak gatal. Nggak gatal. Jangan gatal berhenti. Itu nggak nyelesain masalah. Ya. Gatal terus. Sampai nggak gatal. dicor terus. Kebanyakan tamu-tamu gatal berhenti. Kalau belum gatal, berarti diulangi 9 hari kedua. Bisa ibu? Bisa. Agak ya. Terus nanti itu ada cara memanggil pelanggan. Nanti ada. Jadi kita praktekin sendiri saja, ya, praktekin sendiri, nggak usah bersekutu. Karena kalau bersekutu itu orang nekat itu luar biasa, ibu. Siap berkorban nyawa, raga, begitu. Kadang kalau bersekutu nyari pesugihan itu kan bahaya, ya, nekatnya banget. Semenjak bapaknya ndak ada itu terus merosot. Iya bu, Mungkin merosot itu bukan karena bapak nggak ada, tapi pasti ada orang yang itu, yang nggak suka, yang itu, pokoknya kayak ibarat itu baterai itu akinya mesti di charger, bahasanya ngedrop. Kalau di charge enggak, tapi kan yang dulu kita pernah datang masih hidup gak gitu, tapi itu semua udahlah, nggak usah dibahas ya. Yang penting pokoknya ibu keluarin dulu tuh pesugihan pelarisnya dulu. Kedua, tingkatin sedekahnya. Ibu yakinin penghasilan saya sebulan 10 miliar, yakinin dulu itu dulu. Ibu jangan kepikiran gara-gara tol Ngawi omset saya turun. Jangan bu, itu biarin aja dianut sama orang Pantura. Ibu jangan anut. Saya di pinggir jalan, saya Pantura. Iya, makanya orang Pantura kan semuanya begitu. Dari Brebes sampai Semarang, gara-gara tol rumah makan saya sepi. Dari Ciawi sampai Sukabumi semuanya ngomong begitu. Nggak boleh begitulah, pakai ilmunya Allah aja. Tol ya Wak, biarin ada tol, tapi restoran saya masih rame. Begitu. Makanya kan Pak Haji bisa buktiin loh. Bu, ibu dari mana? Rembang. Kecamatan Sarang yang itu loh, deket pondoknya Mbah Maimun. Pondoknya Mbah Maimun. Iya, yang beli sekarang ya anak pondok. Iya. Anak pondok. Nah, Masih ada manusia di sana. masih ada manusia. Nih bu ya. Ini orang jauh dari Rembang ke RDAY itu jauh bu. Iya. Ya macet di IPB, ya macet di mana. Tapi orang semua nyerbu ke RDAY. Kok gitu Ji? Karena saya praktekin itu ilmunya Allah. Lama pengen kesini. Anak Ditunda. besok ditunda terus saya nekat kesini. Nah, kan saya kemarin naikin dosisnya. Banyak yang halangi tamu RDAY ke RDAY. Salah satunya penghalangnya adalah anak, 2 suami, ketiga saudara. Orang itu di Tak naikin. Ayo bu, pulang. Ini lo nangis, akan saya ninggal cucu. Ya. Saya tetap gak udah sekawan. Pulaunya Semarang. Ya. Ini bu, hampir semua kalau saya tanya, penghalangnya adalah anak.
semua penghalangnya adalah pasangan hidup, betul nggak? Betul aja. Tapi saya nggak mau kalah. Hajar, hajar, hajar. Gimana caranya? Naikin sedekahnya, naikin sedekahnya. Begitu. Terus Naikin. saya tanya lagi anak ketiga saya yang terakhir tuh pengen jadi polisi air. Ini udah tes. Disuwuk, Bu. Kalau mau tes dilangkahin di depan pintu. Tapi ya kelihatannya nggak begitu suka gitu loh. Ya tapi Ibu. sudah saya langkahin. Ya Ibu, fotonya. Fotonya Ibu cocol di alat kelamin Ibu. Lulus. Coba lu cerita, anaknya diterima pramugari. Dari 125 yang diterima cuma 20. Salah satunya anaknya dia. Coba cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktu itu anak saya ingin masuk pramugari. Kebetulan itu hari pertama dan pertama kali untuk anak saya masuk mencari pekerjaan. Itu ada sekitar 200 lebih seluruh Indonesia ingin jadi pramugari semua cantik-cantik, tinggi-tinggi dan pinter-pinter. Terus sebelum berangkat, istri saya ngelangkahin dulu anak saya yang mau berangkat di pintu. Istri saya habis sholat isya masih pakai mukena tapi nggak pakai CD dan BH. Langkahin anak mama pasti masuk, diterima pekerjaannya di Sriwijaya Air dengan gaji tertinggi gitu. Besoknya kita berangkat. Sebelum berangkat itu anak saya dicamahin juga sama mamanya, lulus. Terus saya bilang juga sama anak saya, nanti kalau mau dipanggil sama tim pengetesnya, usahain masuk dulu ke toilet dan genggoin atau dicamahin lulus dan tanpa ada halangan apapun dengan nilai terbaik. Nah, setelah itu anak saya naik berangkat ke atas di lantai 2, saya di bawah. Kebetulan saya ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil itu kebetulan ada yang kerja pegawai kantornya itu lagi bersih kaca. Saya bilang, Pak, ini saya ada rezeki untuk Bapak, kebetulan ada 50.000. Ini untuk Bapak, tolong doain dan aminin dan doain anak saya ya, karena anak saya lagi tes di atas. Oh, anak Bapak lagi tes pramugari ya? Iya, saya doain pasti lulus. Dan di antara 120 orang itu ternyata ada 25 anak yang masuk yang diterima hari itu dan termasuk anak saya. Alhamdulillah dengan ilmu kearifan lokal Pak Haji dan juga untuk keyakinannya harus yakin pasti Allah Jawa kabulkan. Sekarang anak saya udah terbang. Jadi disuwuk, Bu, sama dia, dilangkahin. Terserah Ibu, kalau Ibu mau praktekin boleh, monggo, enggak apa-apa. Sampun tak langkahin nggih nak bar subuh ngoten nak pas sakniki bubuke mboten kali kula asale teng bubuk kali kula nggih tak ngeten. Iya, itu yang manjur. Nanti Ibu kalau mau tes wajib sedekah pembersih WC 100. Sampun tak paringi 100. Nggih diparingke mboten niku katanya nggih tak WA sampun Bu, sampun tak paring. Boleh. Itu aja. Terus apa lagi? Bebas. Gak setuju lah nak ketompol ayo seneng lah. Ini udah diterima jadi pramugari Sriwijaya Airline. Baru aja. Itu yang kedua itu anak saya. Deketin mic-nya. Yang kedua anak saya belum dapat momongan tuh Pak. Oh, gampang. Bilang sama yang perempuan, bisa gak kalau sama suaminya nggak engkel-engkelan, kalau diomongin nggak boleh engkel-engkelan. Saya lihat tuh anaknya nggak pernah bantah suaminya. Ya udah itu aja. Berarti bentar lagi hamil, lagi proses. Pokoknya perempuan nggak boleh ngejawab. Nggak jawab, kalau ambilkan itu langsung diambilkan, orangnya diem. Boleh. Nggak boleh buka HP-nya suaminya. Nggak boleh ngotak-ngatik. Itu aja. Nggak ada lagi caranya, kecuali kalau dia emang duitnya banyak, soge, paling cepat sedekah senilai makanan favoritnya perempuan dan lakinya, langsung bunting. Tapi kan itu mahal, Bu, nggak semua orang bisa. Itu khusus buat yang ada uangnya aja. Tapi kalau nggak ada, itu aja, klop, nanti bunting. Ada lagi? Yang mantep apa? Yang masih ganjal ke Ibu?
Yang ganjel ya itu anak yang pertama yang ngambil utang itu ya. Mas. Ya nanti kan ibu praktekin ilmu RDAY dengan cara naikin sedekahnya. Nanti kan ibu praktekin ilmu RDAY ngeluarin pelarisnya. Kolam renang Pak. Saya kan yang punya kolam renang. Kolam renangnya biasa dan seperti dulu lagi. Gampang. Ibu yang dibersihin dulu pelarisnya. Nanti kena ke restoran, kena ke renang. Betul? Iya. Soalnya miliknya kan ibu. Iya. Keluarin dulu pelarisnya. Nanti ibu naikin sedekahnya. Jadi ibaratnya gini bu, dicetak-cetek kok apinya nggak biru-biru ya, pasti mampet. Nah, pada saat si mampetnya ini dibersihin, di ujung dipotong aja bu itunya, selangnya, tak, si mampetnya buang, colokin lagi, cetek biru, betul? Ya. Cetak, kok warnanya merah ya? Lama ini matang tapi suwe, ngabisin gas. Udah bu, cabut, potong, dah, colokin lagi, biru. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung. Kita jalan pintas aja bu, biar cepat. Jadi yang bikin kita mampet, potong, buang. Caranya tadi dibersihin. Ada barangnya enggak Pak Ji? Dulu ada barangnya enggak? Barangnya Yang Barang. wafak nggak ada. enggak ada. Cuman dia didoain aja jarak jauh. Doain doang jarak jauh. Gampang kok itu. Yang penting keluar doang bersih, nanti naik lagi omsetnya. Bersih kok bu. Terus apa lagi? Ibu coba ingat-ingat, pernah gak dikasih sesuatu yang tadi ditanyain sama bapak, barang? Enggak pernah. Ya udah. Kalau ada ya mesti dikeluarin dulu. Pokoknya dulu tuh suami saya tuh sering itu loh, sering puasa, enggak makan apa, terus penyakitnya itu gagal ginjal, enggak makan nasi, enggak makan minum air, buah-buahan aja. Sering itu tirakatan gitu loh. Suami yang tirakatan yang nikmatin anak di Bali ya. Iya kan? Terus minumnya aja, minum air kelapa, enggak minum air. Terus itu kena penyakit itu Ginjal. ginjal. Oh iya. Nggak apa-apa. Yang penting ibu bersihin dulu sama naikin sedekahnya. Ya. Kalau ibu ada pertanyaan lagi apa? Kalau nggak ada pertanyaan ajarin. Manggil duit 10 miliar. Ilmu centong. Cair 10 miliar tiap bulan. Untuk tambahan dikasih uang di Pak Haji ini. Ya, makasih. Ya, ini jangan untuk belanja, Ya. jimat. Kalau ini uang, ini pegangan aja. Ini contoh saja, nanti ibu kembangkan sendiri ya, Ya. caranya. Ini contoh. Sudah lihat Ya. makasih. Haji Marco, kenal? Nah, dia bisa manggil miliaran. Sering lihat YouTube-nya. Oh iya iya. Ini orangnya asli. Nanti salaman ya. Ya. Main ketularan. Nah, ini cara yang Iya. lain seperti ini ibu kembangkan sendiri. Tambah ngetop dong. Ganteng. Ya gitu, sebenarnya lihat kan. Ya. Kayak ini bukannya seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar orang lihat di YouTube, sekarang lihat aslinya. Anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Panggil ganteng datang ya, datang. Ajak, undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Waktunya bebas, waktu ibu longgar, laksanakan. Nah, ini untuk memanggil pelanggan. Nah, ini tadi pelanggan kolam renang, pelanggan paling atas. Bisa? Bisa Pak, Harus bisa. pasti. Ada lagi pertanyaan? Enggak.
Sip, harus cair 10 miliar tiap bulan. Terkabul ya. Harus 10 miliar tiap bulan. Amin. Yuk. Kau boleh Bu, sukses. Ibu sukses dan Bu kabul. Berapa lagi, Pak?